Assalamualaikum guys. Ayo kita intip ke rumahnya Pak Haji Roni. Kita ke gudang aja guys. Kenalkan, saya itu Bu Sari dari Banjar. Alhamdulillah saya udah sampai sini, bisa berkesempatan untuk silaturahmi ke rumahnya Ibu Haji ya. Alhamdulillah. Saya itu dengar di TikTok lihat di YouTube itu kayaknya sering banget disebut-sebut Pak Haji Roni gitu loh. Ini toko sembako yang luar biasa. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu itu Bu, kalau boleh tahu itu kenal RDA-nya dari mana ya, maaf Bu? Dulu saya punya guru, dan guru saya itu punya yayasan yatim juga. Iya. Namanya almarhum Bapak Haji. Jadi saya donatur tetap di sana. Oh gitu. Saya donatur tetap di sana dan kami melaksanakan santunan yatim itu. Santunannya setiap hari, cuma saya melakukannya cuma satu hari sekali. Alhamdulillah, atas bimbingan beliau banyak juga yang hajat saya sudah terkabul. Oh gitu ya, alhamdulillah ya, masya Allah. Itu masa itu kalau boleh tahu itu tahun berapa ya? Tahun 2013 ya, 12 panjang itu sih waktu itu saya jadi. Oh, jadi RDA-nya itu udah cukup lama ya ternyata. Sudah lama. Jadi kalau saya ketemu Pak Haji, ketemu RDA-nya itu tahun 2014. 2014. Ya, tapi kan saya di yayasan sebelumnya memang sudah beberapa tahun, mungkin dari tahun 2000-an. Saya sudah belajar itu di donatur. Dari donatur itu yang grupnya itu ya. Oh. Jadi acaranya seperti arisan setiap malam Jumat. Nanti ada kelopak yang disimpan di toko-toko. Iya. Siapa yang mau narik yang ketempatan, nanti dananya dikasih di situ. Nanti berapa per anak, kurang berarti yang punya rumah yang tambahin. Jadi caranya Begitu. Dari kotak itu yang sukanya ada di toko-toko itu ya. Awalnya kayak gitu, di awal-awal. Jadi udah terbiasa dari tadinya. Nah, terus sampai punya tempat, punya yayasan, ada yang kasih gedung rumah gitu untuk dibuat penampungan anak yatim. Akhirnya berlanjut. Alhamdulillah beberapa hajat saya terkabul dengan beliau, tapi makin kesini paling kurangnya makin hebat. Biasa dikuras dulu. Makin hebat. Jadi ada yang terkabul tapi ada lagi minusnya. Jadi mungkin disitu hidupnya belum lengkap. Iya. Jadi Bapak Haji Obing ini kan beda sistemnya seperti Bapak Haji. Kalau Bapak Haji ini kan sedikit maksa. Iya. Maksain. Kalau Bapak Haji Obing tidak santai. Ya. Beda dokter, beda resep. Jadi Pak Haji Obing ini alhamdulillah kenal dengan Pak Haji Dwi karena ada donatur Pak Haji Obing yang beli sapi di sana. Oh, Sapi di sana, terus kurbannya dikirim ke Pak Haji Obing. Oh, jadi nyambung gitu ya. Oh Nah, iya. jadi ya udah deh, kata dia gitu. Karena ini anugerahnya semakin besar. Waktu itu belum kenal anugerah tuh, masih musibah. Iya, musibah. Karena musibahnya semakin banyak, semakin besar kok ini yang nggak putus-putus, nyambung terkumpul ada, tapi ada minusnya gitu, ada plus, ada minus, ada plus, ada minus gitu. Bahkan minusnya kadang lebih dahsyat gitu lah. Lebih ekstrim. Ya udahlah, kita ketemu dengan ini ya, Bapak Haji ini. Iya. Memang beliau itu memang di bidangnya pakarnya sedekah. Saya bilang, ya udah Pak Haji, kapan kita ke sana? Waktu itu kan warga saya ke Kemalingan nih. Kemalingan. Jadi suami saya ini kan otomatis berisak Bu. Oh, Jadi udahlah kita lanjut osot. Kemalingan pula. Kemalingan. Jadi uang hasil cepat ini kami belanjain semua pagi itu, sorenya habis di gondol maling gitu kan begitu. Akhirnya kan ibarat bahasa yang kemarin mah yang kita belum ke Pak Haji, belum anugerah, stres lah. Stres. Gitu
sakit hati lah. Pasti. Jadi, oh, uang yang boleh kita pinjam ini itu. ya udah aku lagi kelilit bank segala macem anugerahnya, oh malah Bersihin malah dikuras sekalian. tentang tambah gede barangnya. Setidaknya jadinya mula-mula itu jadi apa itu negatif thinking ke Pak Haji lah, kok malah udah ini malah Enggak, jadi itu sebelum. sebelumnya. Sebelum. Iya, Nah, iya. baru karena anugerahnya itu luar biasa dan suami saya juga sulit menerima, akhirnya saya minta ke Pak Haji Obing tolong deh bawa suami saya ke tempat yang dia bisa tenang. Oh iya supaya bisa menerima. Kan sama itu tadi ditemenin, dikasih air, kadang beliau nginep, terus diajakin ngobrol. Selama beliau ada sih diajakin ngobrol tenang, tapi kalau beliaunya pulang bisa lagi demam tinggi. Itu berlaku sampai berapa lama itu ibaratnya stresnya gitu? Demam itu sampai berapa bulan? Stres itu bukan berarti gila ya, maksudnya tuh keadaan drop kesehatannya menurun, depresi gitu lah. jadi kalau depresi tidak kondisi badannya karena capek juga, Pikiran jadi demam lah, jadi kalau menurut dokter mah tipes lah gitu. Oh iya Nggak boleh makan sampai sakit gitu kan. Kalau lagi ada teman-temannya banyak yang temenin juga sehat kelihatannya gitu, seger. Lagi kalau yang nemenin pulang dia pusing gitu, dan saya juga bukan berarti saya juga tidak sakit hati atas kehilangan itu kan. Waktu itu karena saya belum tahu ilmunya, saya sakit hati unlock itu orang yang kulitnya gitu, jajan aja ngirit gitu lah. Makan aja ngirit biar bisa kembali dagangan lagi, udah kembali dagangan lagi diambil orang kan. iya, ngenes banget itu. Iya. Jadi Pak Joni ini menawarkan kita kesana aja ya, jadi kita kesana. Jadi saya nggak ikut tuh di toko karena siang. Iya. Jadi dia bawa aja suami saya di ke sana. Waktu itu masih tangan kanannya Pak Haji kalau tidak salah Pak Haji tidak ada. Oh, Pak-nya nggak ada. Jadi ketemu dengan beliau. Alhamdulillah sama beliau dibantu diijabkan, dibantu ditenangkan. Lalu kemudian dikasih jam-jam, pulang, gimana ketemu nggak dengan Pak Haji? Nggak ada Pak Haji, dia belum ketemu. Oh ya sudah, nanti kita kesana lagi. Nanti sama saya ya, saya bilang. Iya nanti sama kamu. Ya kan saya juga sakit. Iya benar juga. Oh, saya nggak diajak berobat, saya juga sakit. Sama-sama sakit. Cuman ya. mencoba menguatkan diri kan. Kalau ada orang belanja gitu nanyain rokok Jarum Super apa, mohon maaf saya nggak bilang kemarin kan waktu itu padahal saya belum belajar itu ya, mohon maaf dagangan saya semakin diborong orang gitu kan. Bahasanya seperti itu. Padahal saya belum ketemu Pak Haji belum tuh. ketemu Pak Haji. Tapi entah kenapa itu yang keluar dari mulut saya gitu. Apakah saya ingin membesarkan hati saya atau gimana saya nggak ngerti. Tapi jawaban saya ke orang yang belanja nih, kalau nanyain barang itu yang nggak ada yang hilang, nah saya akan jawab kayak gitu. Jadi alhamdulillah semalam ada yang dorong dagangan saya sampai dagangan saya habis. Saya belum belanja lagi, nanti tunggu ya. Mungkin besok malam, besok sore atau besok akan turun barang lagi. Padahal di hatinya nggak sakit ya. Padahal wow. Berenang di sini. Kalau kelihatan menganga itu lukanya. Sakitnya tuh di sini. Luar biasa. Dan memang keadaan itu kan memang lagi turun banget. Iya, turun banget. Barang emang lagi nggak ada banget, dan belanja segitu tuh pengen kita ada penjualan rokok, pengen ada barang itu boleh minjem, Itu sampai habis banget. habis minjem, jadi cuman jadi sisanya nih yang dagangan saya ini orang kan bersih nih di belakang saya rak rokok ya, paling itu ada Indomie berapa Bisain buat makan malam doang. ibaratnya. Iya, jadi iya sih kita glosir, cuman yang kita jual nih per ini Bu, Indomie per bungkus. Ketika ada orang yang nanyain mau dong Indomie sedus 2 dus Jadi kayak warung-warung kayak gitu. saya bilang belum dateng. Nah itu Bu banyak Bu Indomie itu numpuk, itu udah punya orang yang padahal kardus kosong. Udah kardus kosong. Kok ada kepikiran gitu ya ke sana ya, jalan-jalan bahasa itu positif. Terus kosong tumpuk, pas waktu tumpuk. Jadi
yang udah kosong diperbaiki lagi dusnya, dilap bandus kayak ada isinya, susun lagi. Bener, Masya Allah, luar biasa banget itu Jadi ya. dagangannya tuh sebenarnya nggak ada, tapi kelihatan displaynya banyak. Banyak, padahal kerdus Padahal kosong. kosong. Tapi itu jawabannya bukannya kan biasanya kalau menurut pada umumnya orang-orang kan, aduh saya tuh kemalingan kalau kebobolan, orang-orangnya habis ini pokoknya ini gimana barang saya. Enggak ya? Iya. Dan terus kalau salah datang, Salah datang ya mohon maaf belum bisa bayar gitu kan. ya otomatis kan kalau namanya itu kan dilakukan ada sales ya. Kalau sales kadang-kadang saya di sini kan. Maaf jadi kalau ke mereka saya jujur karena memang barangnya habis tapi duitnya nggak ada kan. Oh iya. Gitu jadi saya bisik-bisik. Tapi mengerti ya kebetulan orangnya tuh ya. Pada Alhamdulillah. saat itu walaupun memang ya ada ya juga yang nggak paham, ada juga yang nggak mati. Hal biasa lah. Awalnya sih saya sebelum belajar ilmu Pak Haji kalau ada yang lagi galak Bu, kadang saya juga powernya naik lebih galak. Karena saya pikir saya ini berhutang bukan mau bayar, bukan pencuri, jadi tidak usah dimaki-maki pemikiran saya. Iya. Dan bukan saya tidak mau bayar, mungkin ketika saya ada uang saya akan bayar. Bayar, nggak bukan niat Bukan mau niat culas. menipu, culas. Karena kan ada sesuatu hal kan. Nah, terusnya kalau boleh tahu itu pas udah apa itu udah mulai naik itunya, naik derajatnya gitu loh. Itu bertahap atau sekaligus? Bertahap itu, karena kan ilmu Pak Haji itu bukannya ilmu sulap. Nggak bilang 3 hari, 4 hari pasti Tidak, lunas gitu. tidak. Saya bahkan kan? tidak bertanya Pak Haji berapa lama saya tadi Nggak nuntut lah ya kan. Oh iya. kan jadi saya ketemu Pak Haji itu setelah sebulan Pak Haji ke sana baru ketemu. Oh jadi intinya tuh tahajud terus Tahajud jangan lo. dulu. Sama sedekah sama ijab. Sedekah belum mulai. Belum mulai. Belum punya duit Bu. Oh. Kata Pak Haji Iya. masih ceper. Ah. Ceper, muka utang. Kita tahajud aja dulu, belum punya duit. Belum punya duit, jadi tahajud. Tahajud aja, kabarnya kan ketemu Pak Haji. Ketemunya dengan Pak Haji Marco. Oh iya Ketemu iya. dengan Pak Nur. Tapi sempat dimarahin nggak sama Pak Haji itu? Kan biasanya kalau di YouTube kan bahasanya kayak gitu kan. Lo sih mukanya gini. Udah muka pesek, mana ada ini enggak ya? Enggak. Kalau dimarahin enggak sih, Pak Haji itu lebih ke bercandain Bercanda, suami saya. oh. Karena suami saya itu jarang senyum. Iya memang ya jarang senyum. Jarang senyum, kaku, mukanya pret gitu Iya. kan. Dan memang tabiatnya keras gitu awalnya kan. Jadi beliau itu kalau ketemu gimana caranya suami saya bisa senyum. Tapi kadang-kadang bahasa aslinya keluar, senyum apa Ron? Senyum. Ini gua kasih permen nih dia bilang. Nah terus habis itu jadi utamanya itu apa tahajud ya? Tahajud terus pas meningkatnya lagi itu apa orang yang ngasih modal secara tiba-tiba atau dipercaya sama sales atau jual aset? Saya waktu itu memang rencananya ke Pak Haji itu mau jual aset. Jadi semua aset saya, toko saya, rumah saya semuanya saya mau jual. Karena udah putus asa. Jadi suami saya yang mau jual, saya tidak mau jual. Bertolak belakang. Enggak, mana kek orang di sini juga kita udah kaya sendiri gitu kan. Ngadepin semua sendiri. Gimana orang emang ngutang kita, usaha kita, ya udah kan orang tua juga kan sudah tidak ada. Kan biasanya kan suami saya itu musuh gitu kan. Jadi deket banget ke orang tua. Oh iya. Orang tua udah nggak ada, ya udah kita berjuang dulu. Kita nggak aja jual, bayar utang, kita bikin aja usaha tempat lain yang baik. Kan tidak kemana. Saya bilang, saya masih betah di sini. Dan saya bilang ke Pak Haji, Pak Haji kan ngomong ke suami saya. Saya masih betah, suami saya ngajak pindah. Gitu karena kan penagih hutang udah ada yang galak, iya kan, ada yang baik banget, ada yang ikutan nangis, kan namanya orang kan, Namanya orang, ada yang pas kebetulan tuh
hatinya lagi sepaham. kesentuh gitu, atau mungkin pernah melalui hal seperti kita gitu, cerita ditagih gitu, cerita dia ikut nangis gitu kan. Ada juga yang semakin galak alasan gitu kan, ada juga yang cuek-cuek aja bodo amat gitu. Ya namanya itu juga kan orang lain, dia kan nggak tahu kita gimana. Iya. Nanti apa namanya, saya tidak jadi jual aset. Tiba-tiba ada yang saya kasih modal. saya dimotivasi terus sama Pak Haji, dan Pak Haji bilang saat gua tuh ngeliat lu kayak orang lagi tenggelam di laut, kelihatan cuma kepalanya doang, udah kerendam seleher. Tapi itu pasti ada yang nolong, tapi gua nggak tahu. Kok jadi merinding, Sa? Jangan-jangan saya ketularan kaya ini, ya Allah. Kalau kayak gitu kan terus jadi merinding ini. Amurannya yang positifnya langsung masuk, alhamdulillah. Jadi saya bilang gimana Pak? Ya gue juga nggak tahu nanti siapa yang nolong dulu, apakah nanti ada yang lempar ban, apakah nanti ada pohon, batang pohon yang lewat terus lu pegangan ke batang pohon, gue nggak tahu. Pokoknya jalanin aja. Ternyata benar ya. Alhamdulillah. Allah, ya kalau sekarang tamu-tamu tanya ibu Pak Haji ke kandang itu kan 7-8 bulan, itu mulai terkumpulnya kapan? Saya bilang hari pertama saya tahajud sudah terkumpul. Iya. Kenapa rasa gelisah saya mulai Hilang. hilang, rasa takut saya sudah mulai hilang, terus juga saya mulai paham. Nah, berarti sifat 18-nya udah masuk mulai jalan. utamanya. Kalau dulu kan 13 tuh. Kirain itu ada langsung duit itu 100 miliar itu dari langit. Jatuh dari langit berkarung-karung duit. Berkarung-karung nih baru ke kepala kelenger deh gubrat deh kalau kata Pak Haji. Itu mah ngeri. Kalau begitu Iya, ngeri nanti. mampu enggak gitu terimanya. Kalau langsung dikasih 1 triliun, mampu enggak? Itu mah Ya ngeri. kan, ngeri. Kayak gitu tuh ngeri. Iya. Mungkin ada ilmu kayak gitu. Lah, Tapi kan enggak kita tuh. titik-titik. Kita mampu enggak? Allah maha kaya bakal dikasih Iya. apa kemauan kita, tetapi mampu enggak? Tiba-tiba ada orang lewat ngasih 1 triliun, dah kita udah lari takut diwadalin. Nah, makanya. Itu kan Bener. yang saya bilang ngeri itu. Iya, bertahap. Iya. Masya Allah. Terima kasih Bu Haji. Mudah-mudahan saya itu enggak mudah-mudahan ya. Yakin saya ketularan. Saya sangat termotivasi. Sampai merinding. Saya itu kalau ibaratnya ada Pak Haji ngomong Pak Jironi, penasaran ini langsung saya telusuri, kelewat ke sana. Balik lagi, padahal tadi udah parkir sini. Nggak taunya Google-nya ke sana, balik lagi katanya ini tokonya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Haji. Berkah selalu, makin jaya ya, kubul semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Ade Salim, ini yang suka Bapak Haji Doi, malam-malam minta ke Bapak Haji Doi. Kasih alhamdulillah. Haji Roni ternyata baik sekali, ternyata yang tidak disangka-sangka, kirain mah langsung kayak gini, ternyata perjuangannya lebih pahit, lebih perih kalau kata zaman kita dulu. Ternyata tuh anugerahnya tuh melebihi dari kita. Bayangin guys, orang tuh udah lagi hancur malah digondol maling. Masya Allah. Ternyata nggak satu frekuensi, bapaknya menyerah, ininya menantang ibu hajinya. Jadi tanpa jual aset, tanpa utang lagi, malah makin melambung gitu. Tanpa utang lunas, tanpa jual aset, tanpa nyicil, tanpa ini, tetapi secara bertahap, bukannya jatuh dari langit 1 miliar atau ada dari mobil box buang duit, itu tidak, ternyata perjalanan. Jadi Bu Haji ini ternyata jadi memang udah senang sedekah gitu loh. Memang udah senang sedekah, bukannya tiba-tiba, nggak kayak saya. Kalau saya iya sekarang itu memang senang berbagi gitu loh. Tapi alhamdulillah saya juga luar biasa. Tadinya nggak mengenal saya dulu gitu loh. Kalau ibaratnya saya ada berhasil apa-apa, saya makan Bu Haji, makan. Akhirnya pas saya udah terpuruk, yang diajakin makan itu hilang. Mana teman saya, nggak ada. Dulu tuh teman yang nyari saya. Alhamdulillah saya juga mobil tuh tanpa nyicil.
tanpa nyicil, tanpa bayar, tanpa jual aset, itu real. Sampai ke perawatan, sampai SNK gratis. Itu alhamdulillah. Nah itu salah satunya. Ya itunya sih wasilanya ada aja, wasilanya dari mana gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dan ikutin.